Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Wirasatiarawan dengan NPM 24031010342. Asal Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum di Universitas Syahkuala angkatan 2024. Pada saat ini saya sedang melakukan pembuatan video terkait tentang ujian tengah semester mata kuliah hukum agraria materi hak-hak atas tanah yang memiliki dosen pengampu yaitu Ibu Ketiga Ayu Rustami. Selamat menyaksikan. Kondisi hukum agraria pada masa Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, sistem hukum agraria di Indonesia menganut sistem dualistik, di mana karena adanya perbedaan aturan antara masyarakat pribumi dan masyarakat non-pribumi, di mana di sini masyarakat non-pribumi menganut hukum agraria barat, di mana berlaku hanya untuk masyarakat barat dan orang-orang yang tunduk kepada hukum perdata Belanda. Berdasarkan Agrarisme 1870, hal ini menarik pihak asing untuk memperoleh hak guna usaha hingga 75 tahun, serta juga menarik pihak investor asing untuk mengembangkan sektor perkebunan yang berkembang di Hindia Belanda. Sedangkan masyarakat pribumi menganut hukum adat agraria, di mana hukum ini hanya berlaku kepada masyarakat pribumi dan sangat berprinsip kepada sistem hukum adat, di mana masyarakat mengelola tanah secara komunal ataupun bersama-sama, yang dimana ini disebut sebagai hak ulayat, di mana masyarakat mengelola tanah secara bersama-sama, diwariskan turun-temurun dan tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Di mana implikasi dari dualistik ini adalah sangat-sangat merugikan masyarakat pribumi, karena masyarakat pribumi seringkali kehilangan tanahnya akibat eksploitasi yang dilakukan oleh pihak kolonial dan pihak asing, sehingga pada masa kemerdekaan muncullah urgensi bahwa peraturan ini harus dihapus dan digantikan oleh peraturan yang bersifat menguntungkan kepada masyarakat luas dan bersifat adil, sehingga muncullah ataupun lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang pokok-pokok agraria. Undang-Undang Pokok Agraria ataupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pertama kali diundang-undangkan pada tanggal 24 September 1960 yang memiliki tujuan yang pertama, yaitu menghapus dualisme hukum agraria, di mana di sini menggantikan hukum agraria barat dan hukum adat dengan sistem hukum agraria nasional yang bersifat unifikasi dan sangat mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu menjamin adanya keadilan sosial, di mana di sini mengatur penggunaan tanah agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Yang ketiga yaitu menjamin kepastian hukum terkait hak atas tanah, di mana di sini memberikan ataupun mengatur peraturan terkait hak atas tanah seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik dan hak pakai, agar badan hukum dan masyarakat memiliki kepastian hukum dalam mengelola tanah milik mereka. Yang keempat yaitu mencegah terjadinya monopoli, di mana di sini memastikan kepemilikan tanah tidak boleh berlebihan dan memastikan distribusi tanah secara adil agar tidak terjadi eksploitasi tanah oleh golongan-golongan tertentu. Yang terakhir yaitu mendukung pembangunan nasional, di mana di sini mengatur penggunaan tanah agar dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan seperti pertanian, perkebunan, serta pembangunan infrastruktur secara merata. Adapun dasar hukum dari hukum agraria yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesemakmuran rakyat.
Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait tentang pokok-pokok agraria yang merupakan landasan hukum utama di Indonesia dalam mengatur penggunaan hak-hak atas tanah di Indonesia yang menggantikan hukum agraria kolonial. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang mengatur lebih jelas terkait tentang hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik, dan hak pakai. Selanjutnya saya akan membahas 3 hak. Yang pertama yaitu hak bangsa, di mana hak bangsa adalah hak kepunyaan yang memungkinkan penguasaan secara bersama-sama hak milik oleh warga negara secara individual, di mana hak ini menegaskan bahwa tanah bukan milik negara tetapi tanah milik bangsa Indonesia yang dimana diatur di sini di dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Yang kedua yaitu hak menguasai negara, di mana di sini negara memiliki wewenang untuk mengatur dan menguasai ataupun mengelola penggunaan tanah bagi kepentingan rakyat. Di mana di sini juga negara bertindak bukan sebagai pemilik tetapi sebagai pengelola dan pemberi hak bagi masyarakat dan badan hukum, di mana di sini diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait tentang pokok-pokok agraria. Dan yang terakhir yaitu hak ulayat, di mana di sini hak masyarakat mengenai hukum adat yang memberikan pengelolaan tanah sepenuhnya oleh masyarakat secara bersama-sama dan diturunkan secara turun-temurun ataupun diwariskan dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, yang mana sudah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya yaitu pengaturan terkait hak atas tanah. Yang pertama yaitu ada HGB, di mana HGB adalah hak untuk mendirikan ataupun membangun suatu bangunan di atas tanah milik negara ataupun milik orang lain, di mana HGB ini bisa dialihfungsikan kepada pihak lain sebelum masa HGB-nya berakhir dan diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria. Dan HGB ini memiliki jangka waktu selama 30 tahun, bisa diperpanjang selama 20 tahun, dan diperbarui selama 30 tahun, yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Selanjutnya yaitu adalah HGU, diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria. HGU ataupun hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah milik negara untuk pertanian, peternakan, dan perkebunan, di mana jangka waktunya yaitu 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun. Dan juga hak guna usaha ini adalah diberikan atas tanah paling sedikit 5 hektar dengan rata-rata ataupun ketentuan bahwa jika luas tanahnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sehingga mengikuti perkembangan zaman yang pada saat ini. Selanjutnya adalah hak pakai, diatur di dalam pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak pakai adalah yaitu hak memungut ataupun mengambil hasil dari tanah milik negara ataupun orang lain, di mana hak pakai ini terbagi menjadi 2, ada hak pakai publik dan hak pakai privat, di mana hak pakai publik adalah hak pakai yang diberikan kepada pemerintah untuk kepentingan umum, sedangkan hak pakai publik adalah hak pakai yang diberikan kepada masyarakat ataupun badan hukum tertentu dengan tujuan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah hak pengelolaan, di mana pengelolaan ini adalah hak untuk badan hukum negara seperti BUMN dan BUMD untuk mengatur dan mengelola tanah sesuai dengan kepentingan ataupun kebijakan pemerintah. Nah, dari kasus PT Matahari terkait HGB ini, adapun yang pertama jangka waktu yang bisa digunakan oleh PT Matahari terkait hak guna bangunan ini seperti sudah diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1990 bahwa hak guna bangunan hanya bisa digunakan selama 30 tahun, diperpanjang hingga 20 tahun serta diperbarui hingga 30 tahun. Maka dari itu
hak guna bangunan yang ada di PT Matahari ini dimulai pada tahun 1990 dan berakhir pada tahun 2020 serta bisa diperpanjang hingga 2040. Selanjutnya adalah kewajiban yang harus ditunaikan jika pembangunan tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau mengambil perkarangan milik orang lain atau tanah orang lain berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai prinsip tanah bahwa perusahaan atau apartemen harus memberikan akses jalan ataupun hak lintas kepada pekarangan yang sudah diambil tersebut, sehingga nantinya ketika sudah terbangun pembangunan apartemen tersebut, maka tidak ada orang yang dirugikan terkait tentang pembangunan ini. Apakah PT Matahari ini bisa menjamin hak guna bangunan ini ke bank? Jawabannya adalah bisa, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa PT Matahari bisa menjamin hak guna bangunan ke bank melalui hak tanggungan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban yang diperoleh oleh PT Matahari. Yang pertama yaitu memiliki dan mendirikan bangunan, di mana di sini sesuai kesepakatan terkait HGB, seseorang ataupun PT ataupun perusahaan bisa membuat bangunan di tempat di mana dia melakukan HGB tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan tanah sesuai dengan tujuan, di mana di sini jika pertamanya tujuan dari HGB ini untuk membuat sebuah apartemen, maka yang harus dibuat adalah apartemen. Nah, selanjutnya adalah kewajiban, di mana di sini perusahaan atau PT wajib membayar pajak dan retribusi setiap tahunnya. Ketika sudah dibangun bangunan, maka PT ataupun perusahaan wajib membayar retribusi dan pajak yang merupakan kewajiban dari PT tersebut. Dan yang terakhir yaitu tidak melanggar tata ruang dan hak tetangga. Seperti yang saya bilang tadi terkait tentang tidak boleh mengakses pekarangan orang lain, maka di sini kita tidak boleh juga mengambil hak dari tetangga dan melanggar tata ruang yang sudah disediakan di dalam hak guna bangunan tersebut. Konsekuensi jika HGB berakhir. Nah, di sini jika hak guna bangunan sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang, maka tanah yang ada di situ akan menjadi milik negara dan bangunan yang sudah didirikan di tanah tersebut kembali lagi menjadi milik negara, kecuali jika ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati sejak awal. Nah, di sini jika HGB belum berakhir maka bisa diperpanjang, dan jika tidak mau diperpanjang bisa dijual sebelum masa semua seperti